Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anya Etun Nurhayati, NIM-nya 39 12 15 0030. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah, syariah, dan muamalah untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Yang pertama ada ibadah. Definisi ibadah. Ibadah secara bahasa, etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarat terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Nah, di sini ada 3 definisi ibadah. Yang pertama itu ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatan yang tunduk, yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, yang ketiga ini definisi yang paling lengkap. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa kaub, takut, raja mengharap, mahabbah cinta, tawakal ketergantungan, rohbah senang, dan rahbah takut adalah ibadah kolbiah. Itu yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah kolbiah. Ibadah hati dan lisan. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah kolbiyah, fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan, hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan ciptaannya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh." Quran Surat Az-Zariyat, surat ayat ke-56 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi, perilaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid yang mengesankan Allah. Yang kedua ada macam-macam ibadah. Ulama fikih membagi ibadah itu menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada ibadah mahdah, ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah semata-mata vertikal atau hablum minallah. Ciri-ciri ibadah ini adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran atau Sunnah. Contohnya itu sholat, harus mengikuti petunjuk Rasul dan tidak diizinkan menambah atau menguranginya. Yang kedua ada ibadah goiru mahdoh. Ibadah goiru mahdah yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk. Hablum minallah wa hablum minanas. Di samping juga ada unsur horizontal. Bisa dilihat dari Quran surat ke-7 ayat 56. Ibadah ini disebut dengan muamalah. Yang ketiga ada ibadah zilwajain, yaitu ibadah yang memiliki 2 sifat sekaligus, yaitu ibadah mahdah dan ibadah goiru mahdah. Maksudnya itu, sebagian dari maksud dan tujuan persyariatannya dapat diketahui dan sebagiannya lagi nggak dapat diketahui, seperti nikah, adanya idah bagi istri yang ditalak atau karena ditinggal wafat suami. Nah, dilihat dari fasilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan ibadah, itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada ibadah badaniyah ruhiyah. Itu tuh maksudnya suatu ibadah yang untuk mewujudkannya hanya dibutuhkan kegiatan jasmani dan rohani saja. Contohnya itu sholat dan puasa.
Yang kedua ada ibadah maliyah, suatu ibadah yang untuk mewujudkannya dibutuhkan kegiatan pengeluaran harta seperti zakat. Nah, yang ketiga ada ibadah badaniyah, ruhiyah, maliyah. Itu artinya suatu ibadah yang mewujudkannya dibutuhkan kegiatan jasmani, rohani, dan pengeluaran harta kekayaannya. Seperti haji, itu contohnya. Nah, dari segi dan pemanfaatannya, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ibadah perorangan, contohnya sholat. Dan yang kedua adalah ibadah kemasyarakatan seperti sedekah dan zakat. Yang ketiga itu ada syarat-syarat ibadah. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa ada 4 syarat agar perbuatan seseorang bernilai ibadah di sisi Allah. Yang pertama, perbuatan yang dimaksud itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, berjudi niat untuk naik haji, itu nggak boleh ya. Yang kedua itu perbuatan tersebut dilandasi dengan niat suci dan ikhlas. Yang ketiga, untuk melakukan perbuatan tersebut, yang bersangkutan harus memiliki ketangguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan dilakukan akan membawa kepada kebaikan. Yang keempat itu ada perbuatan yang dilakukan tidak boleh menghalangi perbuatan-perbuatan wajib. Contohnya itu jual beli tapi melalaikan sholat. Yang keempat ada sifat dan ciri-ciri ibadah. Mustafa Ahmad Azarko, seorang ahli ilmu fikih kontemporer, menyebutkan beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar. Yang pertama, bebas dari perantara. Terdapat di Quran surat kedua ayat 115. Yang kedua ada tidak terkait kepada tempat-tempat khusus. Yang ketiga tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Yang kelima ada hikmah ibadah. Tidak ada satupun di antara ciptaan dan kebijakan Allah yang hampa dari nilai-nilai kebaikan atau hikmah. Quran surat ketiga ayat 191. Nah, untuk hikmah ibadah itu ada yang pertama, kesadaran bahwa dirinya makhluk yang diciptakan Allah dan harus mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah. Itu terdapat di Quran surat 51 ayat 56. Sehingga ibadah merupakan tujuan akhir hidupnya. Yang kedua, kesadaran bahwa sesudah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat sebagai masa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan perintah Allah selama menjalani kehidupan di dunia. Itu ada di Quran surat 99 ayat 7 sampai 8. Yang ketiga adalah kesadaran bahwa dirinya diciptakan Allah bukan sekedar pelengkap alam semesta, melainkan justru menjadi sentral alam dan segala isinya. Itu terdapat dalam Quran surat ke-1 ayat 29. Nah, ada hikmah ibadah sholat. Sholat menempati tempat yang paling tinggi di antara ibadah yang lain, bahkan Rasulullah SAW menempatkannya sebagai tiang agama. Sebagaimana sabdanya, pokok urusan ialah Islam, sedangkan tiangnya adalah sholat dan puncaknya perjuangan di jalan Allah. Amal seorang muslim yang pertama kali diperhitungkan di akhirat adalah sholat, dan amal yang lainnya memiliki makna atau tidak sangat tergantung pada sholatnya. Sabda Rasulullah SAW. Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba dari hari kiamat adalah sholatnya. Jika ia baik, maka seluruh amalnya. Sebaliknya, jika ia jelek, jeleklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Sholat merupakan satu-satunya kewajiban muslim yang tidak pernah gugur sepanjang akal sehat. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat tidak hanya dalam kondisi biasa dan bugar, tetapi juga sholat dalam perjalanan. Sholat dalam kondisi sakit, bahkan sholat dalam kondisi ketakutan atau perang tetap diwajibkan. Menurut Al-Hafiz Kotabuddin Al-Qostalani dalam kitabnya Murasil As-Salafi Maqasid As-Salah menyatakan hikmah sholat 5 waktu secara garis besar dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada hikmah pertama. Yang pertama itu jika manusia suka syahwat, alpa, lalai, lupa, dan bosan beramal, sehingga hikmah menyistayakan sholat mengingat kelupaannya, membangun kealpaannya, mengekang syahwatnya dengan memutuskannya dari kebiasaan dan menuntutnya untuk bermunajat dengan Allah,
perlindungan yang terjamin hidupnya dengan nikmat-nikmatnya, dan memasoknya dengan kemurah hatian dan kedermawanan. Hikmah kedua itu, di dunia ini manusia beramal untuk keselamatannya di akhir. Yang kedua itu ada syariah. Nah, definisi syariah. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm dalam kitab Al-Hikam fi Usulil Ahkam membeberkan perbedaan definisi syariah berdasarkan klasifikasi tadi. Menurutnya, syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multahir dari Al-Quran, hadis, takrir Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, ataupun konsensus ulama. Artinya syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung. Semisalnya perintah sholat atau hal-hal yang menyangkut dengan akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, syariah sangat berkaitan erat dengan ilmu fikih, karena syariah sendiri merupakan landasan fikih, sedangkan fikih merupakan metode ilmu yang merinci syariah dalam realitas yang terjadi. Sedangkan konteks fikih, menurut Imam Abu Hasan Al-Hamidi dalam kitab Al-Hikam fi Usulil Ahkam menjelaskan, fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang didapat dalam dalil-dalil terperinci. Dua, ciri-ciri Islam Syariah itu yang pertama adalah komprehensif, terdapat dari dalam Quran surat ke-34 ayat 28 dan Quran surat 21 ayat 107. Yang kedua ada wasatiyah, moderat, terdapat dalam Quran surat kedua ayat 143. Yang ketiga ada harakah atau dinamis. Yang keempat elastis atau fleksibel. Yang kelima tidak memberatkan. Itu terdapat dalam Quran surat kedua ayat 286 dan Quran surat 22 ayat 78. Yang terakhir itu ada graduasi atau berangsur-angsur. Yang ketiga, tujuan syariah Islam memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari atau kerusakan mafsadat baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan dapat terwujud apabila makosid al-komsah sebagai makosid asyariah dapat diwujudkan dan dipelihara. Nah, tujuannya itu ada yang hifzu ad-din, memelihara agama, hifzu al-mal, memelihara harta kekayaan, hifzu an-nasl, memelihara keturunan, hifzu al-akal, menerima akal, dan hifzu an-nafs, menerima jiwa. Nah, untuk mewujudkan dan memelihara maqasid al-khamsah, ulama fikih membagi 3 tingkatan tujuan syariat. Yang pertama, maqasid ad-daruriyah, itu memelihara maqasid al-khamsah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, maqasid al-hajiyat, itu menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap maqasid al-khamsah menjadi lebih baik. Yang ketiga, maqasid as-siniyat, yaitu manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan maqasid al-khamsah, 5 unsur pokoknya. Nah, yang terakhir itu ada muamalah. Pertama itu definisi muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sederhananya, muamalah itu diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia untuk saling membantu agar terciptanya masyarakat yang harmonis. Nah, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Kategori muamalah antara lain yaitu jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, ekonomi bisnis, marketing, dan lainnya. Nah, cakupan muamalah itu yang pertama ada jual beli dan riba. Sabda Rasulullah SAW pernah ditanya, mata pencarian apakah yang paling baik ya Rasulullah? Beliau jawab, penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang ia beri.
yang benar. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jual beli itu artinya menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad. Itu terdapat dalam Quran surat kedua ayat 275. Nah, ada macam-macam jual beli. Yang pertama itu ada jual beli yang sah dan tidak terlarang. Jual beli yang diizinkan oleh agama itu jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua ada jual beli yang tidak sah dan terlarang. Itu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Contohnya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Yang ketiga, jual beli yang sah tapi terlarang. Jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam jual beli, tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti penjual, pembeli atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Nah, yang kedua itu ada syarat dan rukun jual beli. Jual beli itu ada 3 rukun. Nah, masing-masing rukunnya itu memiliki syarat. Yang pertama, al-akid, penjual dan pembeli harus merdeka, berakal, bahlik atau mumayyiz, sudah dapat membedakan baik buruk atau najis atau suci, dan mengerti hitungan harga. Itu terdapat di dalam Quran surat keempat ayat ke-6. Yang kedua ada al-akdu, transaksi atau ijab kabul dari penjual dan pembeli. Nah, yang al-akdu itu dibagi menjadi 2 nih. Yang pertama itu ada mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'il mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab kabul dalam setiap jual beli, maka tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa mengucapkan saya jual dan saya beli. Yang kedua itu tidak mensyaratkan pengucapan lafaz ijab kabul dalam setiap bentuk jual beli. Imam Nawawi, pemuka ulama dalam mazhab Syafi'i, melemahkan pendapat pertama dan memilih pendapat yang ulama tidak mensyaratkan pengucapan lafaz ijab kabul dalam bentuk jual beli yang merupakan mazhab Mailiki dan Hambali. Yang ketiga itu al-maqud alaihi. Objek transaksinya mencakup barang dan uang. Al-maqud alaihi ini memiliki beberapa syarat. Ada yang barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Nah, terdapat di hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli kamer, bangkai, babi, dan patung. Nah, yang kedua itu ada barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah terima. Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Abu Daud. Terus ada barang yang dijual itu bisa diserahkan kepada pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualkan belikan dan harganya itu harus sesuai yang harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Nah, yang kedua itu jenis muamalah dalam Islam dan tujuan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian muamalah tadi, maka menurut Hendy Swendi dalam Fikih Muamalah 2005 ayat 3, hukum muamalah dalam Islam sendiri terdapat dibagi menjadi 5 jenis hukum, yakni muawadah maliyah, hukum kebendaan, munakahat, hukum perkawinan, mukasamat, hukum acara, amanat dan ariyah pinjaman, dan serta tirkah harta peninggalan. Sedangkan menurut pendapat lain, muamalah juga dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada muamalah al-madiyah, yakni muamalah yang mengkaji aturan berdasarkan sifat kebendaan ataupun objeknya. Misalnya itu sesuatu yang haram, halal atau subhat untuk diperjualbelikan, atau benda-benda yang sifatnya mendatangkan kemudaratan atau tidak. Yang kedua itu ada al-muamalah al-adabiyah, yakni muamalah yang mengkaji aturan berdasarkan sifat subjek atau pelakunya. Nah, hal ini sendirinya melibatkan aturan dari kedua pihak subjek yang terlibat. Tujuan muamalah sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekian video penjelasan tentang ibadah, syariah, dan muamalah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.